Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. Pada kesempatan yang lalu kita sudah bahas tentang satu faedah yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan kemudian dijadikan salah satu judul bab yang ada di kitab ini, yaitu al-matlubu minal Qur'an fahmu ma'anihi wal amalu bihi. Yang dituntut dari Al-Quran, artinya yang dituntut dari kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran adalah memahami maknanya dan mengamalkannya. Jadi bukan berhenti pada batas bisa baca, apalagi bisa berlagu, bukan hanya sebatas menghafalkan lafalnya, tapi lebih dari itu yang dituntut dari kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran adalah memahami maknanya dan mengamalkannya. Itu yang kita dapat pada pertemuan sebelumnya. Meningkat sekarang memasuki pembahasan bab ke-13, adabu hamalatil Quran. Adab-adab para penghafal Al-Quran. Yang dimaksud dengan hamalah di sini para pembawa Al-Quran adalah baik yang baru bisa bacanya maupun yang sudah punya hafalan. Baik yang baru bisa baca maupun yang sudah punya hafalan. Terlebih lagi yang sudah paham maknanya. Maka seyogianya memperhatikan adab-adab hamalatil Quran. Bayangkan kalau kita adalah seorang jenderal yang sudah diberi bintang, ya, lencana bintang 2, bintang 3 atau bintang 5. Kalau bintang 7 sakit kepala, ya. Di pundak kita itu ada lencana. Jangan cuma jadi pajangan, tetapi ingat apa tanggung jawab kita punya lencana. Begitu pula kalau kita seorang pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran, kita juga paham Al-Quran, apalagi mengajarkan Al-Quran, maka ingat di pundak kita ada tanggung jawab. Di antara tanggung jawab itu adalah beretika dengan etika yang diajarkan oleh Al-Quran. Kita mulai. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, laqad marra ma'ana bayanu fadlil Qur'anil Karim, kalami Rabbil alamin, wa 'idhami sya'ni tilawatihi wa tadabburihi, wa ma yatarattabu 'ala dhalika min ujurin 'azimah wa afdalin karimah wa khairatin 'amimah fid dunya wal akhirah. Kita sudah pelajari sebelumnya banyak hal tentang Al-Quranul Karim. Apa keistimewaan Al-Quran sebagai perkataan Allah Rabbil Alamin, pahala membacanya, keistimewaan tadabbur Al-Quran, pahala-pahala yang besar, keistimewaan yang dimiliki, banyak sekali. Itu semua sudah kita lewati, sudah kita bahas. Lalu berikutnya adalah wasayakunul haditsu huna biiznillah
Dengan izin Allah, insya Allah yang akan kita bicarakan berikut ini adalah an akhlaqi hamalatil Qur'ani allati yanbaghi an yatahallau biha wa adabi ahlihi wa sifatihim allati yanbaghi an yata'addabu biha. ولا ريب في شرف هذا الموضوع وعظم شأنه وحاجتنا دائما إلى تذاكره ومدارسته. Yang akan kita bicarakan sekarang temanya adalah adab akhlak seorang pembawa Al-Quran. Sifat-sifat yang harus dimiliki, adab-adab akhlak-akhlak yang harus dimiliki. Tentunya tema ini sangat agung, maka harus mendapatkan tempat yang luar biasa di dalam hati kita. Jadi jangan ngantuk ba'dal asar, itu utamanya. Siap untuk melek? Sudah minum kopi? Tidak harus ngopi, ya. وقد كان أهل العلم وأئمة الفضل والخير يولون هذا الموضوع عناية خاصة ويعتنون به عناية فائقة إذ به تأتي ثمرة القرآن وينال ما يترتب عليه من أجور عظيمة وثواب وإحسان وبدون هذه الآداب لا ينال التالي الثمرة المرجوة ولا يحصل الخير العظيم والثواب الجزيل المأمول بل ربما كان القرآن حجة عليه وخصيما له يوم القيامة. Kalau kita para pembaca Al-Quran, pecinta Al-Quran, penghafal Al-Quran, orang yang belajar tafsir Al-Quran, kemudian tidak berakhlak dan beradab sesuai dengan ketentuan bagaimana mestinya beradab dan berakhlak terhadap Al-Quran, maka bisa jadi sebaliknya. Kita bukannya dapat pahala yang besar, malah berbalik. Al-Quran tidak menjadi andalan kita di hari kiamat, justru menjadi senjata makan tuan. Tuh. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Al-Quran itu bisa menjadi andalanmu, bisa sebaliknya menjadi senjata makan tuan. Jadi posisi kita beresiko. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat kaum-kaum tertentu dengan Al-Quran ini. Dengan Al-Quran kita naik kelas, level up, ya, bisa menjadi level up, bisa naik kelas dengan Al-Quran. Tapi akibat melalaikan akhlak dan adab hamalatul Quran, bisa sebaliknya menjadi direndahkan. Tidak sedikit orang hafal Al-Quran, tidak sedikit banyak orang pintar tafsir Al-Quran, bahkan dosen pasca sarjana di Fakultas Al-Quran, perguruan tinggi ilmu Al-Quran, bahkan kemudian menjadi orang yang dielu-elukan sebagai menteri. Menterinya bukan menteri pertanian, bukan menteri perdagangan, tapi menteri agama. Tapi ketika akhlak dan adabnya tidak disesuaikan dengan apa yang dia bawa, apa akhirnya? Walaupun dokter dodok ning tempat kotor, ngendi mancinge ning bumi penjara. Lu menteri agama di penjara, piye tuh?
Ya kalau Menteri Perdagangan, ya ada pantas-pantasnya sedikit lah. Ya urusannya dagang. Dagang itu ya kalau pikirannya kan cuan and cuan. Bukan tuan-tuan dan puan-puan, tapi ada tuan, ada puan, ada cuan. TPC ya. Tuan-tuan, puan-puan dan cuan-cuan. Gitu. Tapi kalau agama kan mikirnya apa? Dunia untuk akhirat. Gitu. Maka berhati-hatilah. Tidak sedikit yang dakwahnya serba Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Kok malah masuknya ke penjara? Gegara bawa-bawa Al-Quran juga. Ini betul kata Nabi SAW. Al-Quran itu bisa menjadi andalanmu, tapi sekaligus bisa berbalik jadi senjata makan tuan. Na'udzubillah. Dua-duanya hadis ini sahih dalam Sahih Muslim, kata Syekh Abdul Razak Habibullah. Fal Qur'anu hujjatun liman 'amila bihi wa ta'addaba bi adabihi. Al-Quran bisa menjadi andalan bagi yang mengamalkannya, bagi yang menyesuaikan diri dengan adab dan akhlaknya. Wa amma man dhayya'a hududahu wa ahmala huquqahu wa farrata fi wajibatihi fa innal Qur'ana yakunu hujjatan 'alaihi yaumal qiyamah. Tapi kalau sebaliknya, batasan-batasan yang Allah berikan di dalam Al-Quran, seperti kata Allah, wa tilka hududullah. Dan itu adalah batasan-batasan Allah. Apa diantaranya? Terkait dengan warisan. Ayat-ayat warisan itu Pak, dari surah An-Nisa ayat ke-7 sampai ke-13 itu diakhirinya dengan wa tilka hududullah. Ayat sebelumnya wa may ya'sillah, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, tidak nuruti aturan Allah. Kemudian belakangnya wa tilka hududullah. Ayat-ayat tentang hukum-hukum Allah diantaranya mengakhirinya dengan hududullah. Hudud artinya batasan-batasan. Bahasa gampangnya itu aturan, SOP gitu Pak. Prosedur tetap, protap gitu. Barang siapa yang tidak mengindahkan, barang siapa yang mengabaikan batasan-batasan dari Al-Quran dan menganggap remeh, desakralisasi, menganggap tidak sakral hak-hak Al-Quran. Contohnya naruh mushaf Al-Quran yang paling sederhana aja, naruh mushaf Al-Quran kok sejajar dengan kaki, ditaruh di bawah gitu. Ini hak Al-Quran untuk ditinggikan, dimuliakan. Terus kalau baca Al-Quran itu, kalau orang yang semakin beradab itu, dia sudah bersih, sudah wangi, sudah pakaiannya bagus gitu ya. Enggak. Pakaian compang-camping, dalam keadaan pikiran kemana-mana, baca Al-Quran sambil dengerin musik juga sana-sini. Kan ngenyek Al-Quran itu namanya. What is the meaning of ngenyek? Meremehkan, ya, merendahkan. Jadi coba kita mulai belajar beradab dengan Al-Quran itu. Al-Quran kita jadikan sebagai sesuatu yang terhormat, sakral di hati kita. Walihada yaqulu Qatadah rahimahullah, lam yujalis hadzal qur'ana ahadun illa qama anhu bi ziyadatin aw nuqsanin. Tak seorang pun bermuamalah, berinteraksi dengan Al-Quran
melainkan dia berada pada salah satu dari dua keadaan. Bisa jadi menambah, meninggikan kelasnya, bisa jadi menurunkan kelasnya. Nah, kita kalau berinteraksi dengan Al-Quran termasuk yang mana? Jangan sampai termasuk yang diturunin kelasnya, ya. Coba Pak perhatikan ya. Sebenarnya dalam masalah-masalah keduniaan juga kita bisa melihat. Kita tahu kan ya, kalau ada emas misalnya. Kalau orang awam yang nggak ngerti tentang emas, ya kayaknya sama aja gitu kan. Ini yang berapa nih? Yang 24 karat apa 22 karat? Ini emas muda apa emas matang? Ya? Atau emas jowo? Yang mana ini? Tapi begitu ada ukurannya di perak atau di apa namanya itu, ya, ada alat timbangnya. Ya. Wah, ini nih yang bagus. Bukan masalahnya emas Dubai atau emas Solo, emas Jowo atau emas Karto. Bukan itu masalahnya. Tapi diukur. Nah, ukurannya kalau kita dengan Al-Quran itu adab dan akhlaknya itu. Ketika kita menjadi ahlul Quran tapi adab dan akhlaknya tidak menyesuaikan, maka akhirnya jatuh. Wah, ini pas sekarat, ini bukan mas 24 karat, bukan, tapi mas sekarat. Kalau mbak karatan, ya, bukan emas 24 karat. Jadi jaga kualitas kita dengan kualitas adab dan akhlak kita dalam mengemban Al-Quranul Karim. Laqad kataba ahlul ilmi fi hadzal mawdu' adabi wa akhlaqi hamalatil Quran kitabatin 'azimah wa allafu fi hadzal bab mu'allafatin qayyimatan nafi'ah wa hiya 'adidatun wa mutanawwi'atun illa anna min ahsaniha wafa'an bihadzal mawdu'i kitabu akhlaqi hamalatil Quran lil Imam al-Allamah Abi Bakar Muhammad ibn al-Husain al-Ajurri al-mutawaffa sanat 60 wa 300 min al-Hijrah fahuwa kitabun 'azimul qadr jalilul faidah. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah di sini terkait dengan adab dan akhlak pembawa Al-Quran itu sebenarnya banyak kitab risalah yang ditulis para ulama. Beliau memilihkan untuk kita yang terbaik di antara semua kitab itu. Beliau tunjuk kitab berjudul Akhlaqu Hamalatil Quran, akhlak para pengemban Al-Quran. Karyanya siapa? Al-Imam Al-Allamah Abi Bakar Muhammad ibn al-Husain al-Ajurri. Al-Imam al-Ajurri. Gitu ya. Nanti barangkali ingin memperluas wacananya, Bapak Ibu bisa beli. Ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau carilah PDF-nya gitu ya, kitabnya berjudul Akhlaq Hamalatul Quran. Sekarang kan sudah ada audiobooks. Ya, ada e-book, ada apa, gampang. Minta aja, pakai promnya yang pas gitu kan. Tolong buatkan ringkasan kitab berjudul Akhlaq Hamalatil Quran yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ajurri. Coba, itu beberapa detik aja udah muncul. Nah, paling tidak kita walaupun tidak bisa Arabnya misalnya, kita bisa dapat resumnya. Barang 2 halaman itu diulang-ulang. Oh, ini suatu saat mungkin ada ustaz entah di tempat ini atau di tempat lain membahas secara khusus, membedah kitab itu. Bapak sudah punya apa? Summary-nya. Gitu Pak. Jadi ngajinya tuh enak. Sekarang nih
perangkatnya zaman ini sudah begitu canggih, dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa hariyun bi kulli hafizin lil Qur'anil Karim bal bi kulli muslimin an yaqifa alaihi wa yufida minhu. Wa hariyun artinya seyogyanya setiap penghafal Al-Qur'an, bahkan setiap muslim secara umum mengetahui dan mempelajari kitab ini. Jadi kita membaca kitab ini, tapi nanti bacaan sampingan mungkin di rumah selama sebulan yang dibaca itu. Supaya apa? Pelajaran kita sekarang itu jadi semakin dalam, nancep. Jawab. وقد تحدث فيه مؤلفه رحمه الله قبل بيانه لآداب حملة القرآن عن فضل حملة القرآن وفضل من تعلم القرآن وعلمه وفضل الاجتماع في المسجد لدرس القرآن. وقصد رحمه الله من البدء بهذه الأبواب الترغيب في تلاوة القرآن والعمل به والاجتماع لمدارسته، ثم شرع بعد ذلك في بيان آداب حملة القرآن مستدلا على كل ما يقول بالنصوص القرآنية والأحاديث النبوية والآثار المروية عن سلف الأمة. Syekh Abdul Razak hafizahullah di sini menjelaskan sekilas isinya. Isinya kitab apa tadi? Akhlaq Hamalatil Quran. Akhlak yang harus dimiliki oleh para pengemban Al-Quran. Di dalam kitab tersebut, kata beliau secara sekilas, beliau Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah memulai kitabnya dengan memberikan motivasi. Memotivasi kita membaca Al-Quran dan mengamalkannya, membiasakan diri kumpul-kumpul untuk apa? Mudarasatul Quran. Ngaji kayak gini yang dibahas itu sebuah ayat misalnya, dikulik sampai kemudian praktek mengamalkannya dalam kehidupan. Nah, andaikan gitu Pak ya. Ini usul dulu nih Pak Tri. Boleh usul ya Pak Tri? Wacana. Insight, new insight. Silahkan seandainya mau dipakai, alhamdulillah. Enggak juga ya, kondisional aja. Jadi begini. Saya punya kitab yang sedang saya godok ini, belum saya keluarkan ya. Namanya metode tamat. Itu sebenarnya buku tentang apa? Buku tentang menghafal Al-Quran. Ya, sebenarnya metode menghafal Al-Quran itu sudah banyak. Ada metode ini, metode itu, metode ini, metode itu. Sampai ada yang unik-unik gitu loh. Bisa menyebutkan nomor ayatnya, nomor suratnya, sebelah kanan apa sebelah kiri, bagian atas apa bawah gitu kan. Nah, ini lebih fokus pada sisi-sisi kognitif. Saya ingin dengan metode tamat ini, umat ini bukan hanya yang remaja muda bisa memiliki Al-Quran. Kalau kita ingat zaman Nabi, dulu sahabat Nabi itu emangnya semuanya umuran anak-anak saya ini, remaja? Kan enggak. Justru kebanyakan siapa? Wong tua. Abu Hurairah coba. Cuma 3 tahun bersama Nabi. Semua yang pernah disampaikan oleh Nabi tidak lupa. Para sahabat itu gimana metodenya menghafal Al-Quran padahal sudah dewasa? Ya kalau kita bicaranya tuh anak-anak seumuran anak saya ini, anak SMP, anak SD,
kita sangat optimistis mereka bisa gitu ya, dan sudah terbukti banyak yang bisa. Tapi kalau kayak kita ini Senin sampai Jumat kerja, pagi berangkat, sore pulang, bermacet-macet ria di jalan tol, atau yang sudah pensiun pun ngasuh cucu, ngurusin ternak dan sebagainya, ya, perkebunan, perbisnisan. Gimana itu? Kok bisa menghafal Al-Quran? Jadi metodenya tuh gini, secara sekilas Pak Tri. Misalnya kita adakan majelis itu sebulan sekali. Kita mengambil tema tertentu. Sebuah tema itu terdiri dari beberapa ayat atau bahkan cuma satu ayat. Maka ayat tersebut, contohnya ayatul kursi, satu ayat kan, satu tema, satu ayat, itu sekitar 5 baris. Maka dibahas dalam satu majelis selama 1 jam atau 1,5 jam. Mulai dari bacanya, mulai dari pemahamannya, arti kata per kata, kalimat per kalimat, memahami konteksnya, arahnya kemana ini firman Allah. Kemudian mulai penghafalannya, sepotong sampai tuntas. Nanti bulan depan itu berarti sudah sebulan. Di antara sahabat radhiyallahu anhum menceritakan metode seperti ini. Kami itu para sahabat Nabi katanya tidak melewati, tidak melampaui 10 ayat sebelum kami tahu maknanya, tahu tafsirnya, dan tahu ngamal ke. Itu yang dimaksud tamat. Lafaznya bisa bacanya, masuk hafalannya, ngerti maksudnya, plus kita bisa praktekkan. Kalau yang sifatnya konsep, mungkin prakteknya adalah Bapak Ibu bisa menyampaikan kembali, misalnya dalam bentuk apa? Ceramah 7 menit. Wah, full tom. Praktek Patri di mimbar 7 menit. Ini insight, new insight. Sekiranya mau dilaksanakan, silahkan. Dengan saya atau dengan selain saya boleh, ya. Intinya itu supaya apa? Jangan sia-sia hidup kita ini, ya. Barangkali hidup kita tersisa 10 tahun, alhamdulillah. Barangkali sisa umur kita ada yang tinggal 5 tahun. 1 tahunnya dapat 60 ayat. 10 tahun dapat 600 ayat. 600 ayat itu dari Al-Fatihah sampai selesai surah Al-Maidah loh, Pak. Ya? Enggak gemen-gemen itu. Ya, enggak sembarangan. Itu kalau sebulan sekali. Kalau dibikin agak kerep gitu, nggak jarang-jarang, yo setengah bulan sekali. Kira-kira kalau 5 ayat dihafalkannya dalam 10 hari, itu nggak hafal itu yo rasanya susah dipahami. Menuso, apa itu?
Lanjut Pak, Bu. Ya, dapat satu faidah ya. ولعلنا نأتي هنا على جملة طيبة من هذه الآداب الكريمة والخلال العظيمة التي ينبغي أن يتحلى بها أهل القرآن وحملته بل ينبغي أن يتحلى بها المسلمون جميعهم. Nah, sekarang kita mulai agak didetailkan, dideskripsikan. Yo, dicatat ya. Famin hadhil adab, di antara adab-adab yang dimaksud adalah satu, an yatahalla sahibul qur'ani bitaqwallahi fi sirrihi wa alanihi wa yaqsida bi ilmihi wa amalihi wajhallahi ta'ala wa yuridu bi tilawatihi wa hifdhihi al-qurba minhu subhanah. Satu, di antara adab yang harus dimiliki oleh pengemban Al-Quran adalah taqwallah. Apa maksudnya taqwallah di sini? Mulai dari hati, karena Nabi SAW pernah nunjuk begini, at-taqwa hahuna. Taqwa itu mulai dari sini, di sini. Maksudnya gimana? Luruskan niat, bersihkan tauhid, ikhlaskan amal. Apapun yang kita lakukan, apa itu baca, apa itu menghafal, apa itu belajar tajwid, apa itu belajar tafsir, semuanya diniatkan supaya bisa semakin dekat dengan Allah. Ya. Kalau niatnya itu untuk Allah, Allah bimbing. Ja'a an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qala laqad ata 'alaina hinun wa ma nara anna ahadan yata'allamu al-Qur'ana yuridu bihi illa Allah 'azza wa jalla falamma kana hahuna bi akhiratin khasyitu anna rijalan yata'allamunahu yuriduna bihi an-nas wa ma 'indahum fa'aridullaha biqira'atikum wa a'malikum. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, kita tahu masa khilafahnya 10 tahun Pak. Kalau di Indonesia berarti bukan Jokowi ya, SBY juga 10 tahun. Berarti 2 periode maksudnya kalau di Indonesia. Ya, itu dulu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an menjadi khalifah 10 tahun. Di masa itu berarti sudah banyak para sahabat Nabi senior yang wafat, ditinggalin oleh sahabat-sahabat beliau satu persatu. Yang tersisa berarti di zaman Umar itu, apalagi pertengahan kedua, 5 tahun yang kedua, itu ya yang muda-muda, yang tidak ketemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka namanya generasi tabi'in. Ya, ketemunya dengan sahabat Nabi, masih ketemu dengan Umar, mungkin juga masih ketemu dengan Abu Bakar, tapi tidak ketemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan tingkat keimanan sudah menurun, akhlak pribadi maupun sosial sudah menurun, motivasi manusia dalam beribadah sudah mulai bias. Contohnya apa Pak? Waktu praktek sholat tarawih di masa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, 5 tahun kedua, kenapa dilakukannya ba'da Isya, sebelum tidur? Padahal aslinya itu tarawih itu tahajud itu. Orang ba'da Isya tidur, istirahat. Nanti di tengah malam, di sepertiga akhir malam pada bangun. Begitu. Tapi karena sudah terjadi degradasi,
turun level keimanan, kesemangatan ibadah, kualitas keikhlasan sudah semakin menurun. Itu zaman masih ada Umar. Gimana kalau zamannya zaman Jokowi dan Prabowo? Keikhlasan sangat langka, barang langka, Pak. Keikhlasan itu, ya. Makanya saya sering mengingatkan, dan ini peringatan terutama bagi diri saya sendiri. Punya S1 levelnya LC. Lulusan mana? Cirebon, LC. Tahunya cuma lucu-lucu. Naik level S2, MA. Wih, mulai dikasih jabatan. Anggarannya banyak. Wih, maling anggaran. Jadi dokter, dodok ning tempat kotor. Ya. Kata orang Cirebon, wal-wal kedual sampai aspal diuntal. Saking apa? Saking wal-wal kedualnya, sampai saking rakusnya itu, anggaran aspal yuk dikurangi. Maka dari itu jalanan pada bolong, baru 3 bulan wis entek aspale. Angel. Permasalahannya kenapa? Akhlak dan adabnya ini. Subhanallah. Nah, ini Umar curhat. Curhatan Umar ini ditulis dalam kitab para ulama. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an curhatannya begini. Laqad ata alaina hinun. Kami pernah mengalami suatu zaman. Assalamualaikum. Wa ma nara anna ahadan yata'allamul Qur'ana yuridu bihi illallah azza wa jalla. Pada zaman tersebut yang kami pernah alami, kata Umar, saya yakin tidak ada satupun orang belajar Al-Quran kecuali karena Allah. Jadi keikhlasan ini masih tebal, volumenya masih besar. Nah, kemudian apa yang beliau curhatkan? Sekarang, falamma kana hahuna di akhiratin, akhir-akhir ini yang saya rasakan, kata beliau, khosyitu, aku khawatir bahwa orang-orang yang ada di sekelilingku ini, mereka tuh belajar Al-Quran itu karena ria, karena pengen dunia. Maka beliau sarankan, dorong motivasi umat saat itu. Cobalah kalian tuh kalau baca Al-Quran lurusin dulu niatmu karena Allah apa enggak. Kalian mau mengamalkan Al-Quran lillahi ta'ala apa enggak. Yang namanya nengok diri sendiri, apa niat kita ini. Saya tuh dari sisi ini Pak, takjub sama kiai saya di Gontor dulu. Saya di Pondok Modern Gontor. Itu dari awal dan diulang-ulang wasiat beliau itu. Kalian ini anak-anakku masuk pondok, pertama yang harus diingat dan harus kalian koreksi, tuh baca di depan gerbang pondok itu, ke Gontor apa yang kau cari? Yo. Itu maksudnya apa? Koreksi niatmu, keikhlasanmu lillahi ta'ala pada. Walaupun sedikit Pak, cuma 1, 2, 3 orang, tapi muatan ikhlasnya karena Allah tinggi, bisa mengalahkan ratusan orang yang berjibun. Maka kata Allah SWT ketika perang Badar, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kelompok yang jumlahnya cuma sedikit bisa mengalahkan kelompok yang jumlahnya banyak
Ya, makanya kalau orang mukmin yang ikhlas karena Allah, dia tidak gentar dengan jumlah yang sedikit. Waduh, kita ini kalau ngaji orangnya sedikit, udah gitu mundur-mundur. Senangnya itu berkemunduran, tidak berkemajuan. Bersenderan, tidak maju gitu. Yus, tidak apa-apa. Kenapa? Ya kalau semuanya di tengah itu rasanya kok kosong melompong gitu ya. Tidak apa-apa. Untung masjidnya masih kecil. Kalau masjidnya kayak Istiqlal, semuanya nempel di dinding-dinding. Jadi ingat lagu cicak-cicak di dinding. Diam-diam tidur. Nah, bukan diam-diam merayap karena Bapak bukan cicak ya. Lanjut. Itu adab yang pertama adalah ikhlas, takwa Allah. Wa min hadhil adab yang berikutnya adalah an yatakhallaqa bi akhlaqil Qur'anil syarifah wa yata'addab bi adabihil karimah wa yaj'alal Qur'ana rabi'an liqalbihi ya'muru bihi ma khariba min qalbihi wa yusliha bihi ma fasada minhu yu'addibu nafsahu bil Qur'an wa yuslihu bihi halah wa yuqawwi bihi imanah. يقول الله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. Yang kedua, setelah dibersihkan niatnya, maka niyati kalau dapat ilmu dari Al-Quran itu diamalkan. Kita diingatkan dengan surah Al-Fatihah. Muslim itu kalau muslim sejati mengilmui apa yang diamalkan, mengamalkan apa yang diilmui. Kalau tidak begitu, maka bisa jadi maghdubin alaihim, al-maghdubi alaihim bisa jadi ad-dallin. Al-maghdub alaihim artinya orang yang dimurkai oleh Allah, yaitu Yahudi. Model Yahudi itu apa? Berilmu tapi tidak mengamalkan. Mengilmui tapi tidak mengamalkan. Sebaliknya orang Nasrani dinyatakan tersesat oleh Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena ngamal tanpa ilmu. Gitu. Jadi harus ilmu dan ngamal. Ngamalnya atas ilmu, ilmunya untuk ngamalkan. Ini ceritanya kita ngapak semua nih Pak. Ya lagi di Purwokerto ini, Cilacap ya. Baik. Jadi itu yang kedua ya, mengilmui apa yang diamalkan dan mengamalkan apa yang diilmui. Makanya itu yang cocok buat saya. Insight saya tadi itu, usulan saya tadi itu, supaya kita itu tetap mantap. Sedep mantap dengan Al-Quran itu. Bukan cuma sekedar ngaji tafsir. Siapa ustadznya? Penting itu ustadznya siapa? Saya atau Ustadz Muhtaram atau Ustadz siapa? Tafadhol, tidak masalah. Tapi ini tahu membacanya yang benar, tahu maknanya kata per kata, kalimat per kalimat, maksudnya secara global ayat ini kemana. Habis itu dihafalkan, terus nancep sebulan sekali aja paling tidak dicoba. Kalau semakin nikmat, rasanya kok nikmat ya, bisa tambah. Kan biasa gitu, tambocie itu kalau lagi makan di rumah makan Padang kan gitu, tambocie kenapa? Lama banget gitu. Masalahnya enak banget jadi nambah gitu Pak. Ya.
Kalau terasa nanti tanya, enak ini. Gak bisa sebulan sekali kata Pak Tri. Setengah bulan sekali, ayo. Gitu. Kalau lebih dari itu mungkin ya agak ribet ya. Namanya kita orang-orang yang bersosial, berkeluarga, banyak urusan, profesi dan sebagainya ya. Fahamilul Quran yaj'alul Qur'ana dalilahu ila kulli khair. Maka seorang pengemban Al-Quran itu menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuknya dalam setiap kebaikan. Selalu bertanya begini, apa kata Allah? Gitu loh. Format pertanyaannya itu mudah. Menemui sebuah masalah. Apa kata Allah dalam masalah ini? Apa kata Allah dalam masalah ini? Belum ketemu, ya tanya ustadznya yang mumpuni. Pak Ustadz, saya menemukan masalah. Masalahnya begini-begini. Itu apa petunjuk Allah dalam hal ini? Dicarikan. Oh, di ada ayatnya di surah Al-Ahqaf ayat 15. Yuk kita buka. Nah, ayat ini juga diperjelas oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya, ada dalam Sahih Muslim nomor sekian. Yuk buka. Kan enak. Jadi pikirannya itu, fokusnya itu menjadikan Al-Quran itu sebagai pemandunya dalam setiap kebaikan. Wara'iduhu ila kulli khuluqin hasan jabilu hafizan li jami'i jawarihihi amma nahallahu anhu in masya bi ilmi. Kalau jalan-jalan atas dasar ilmu, wa in qa'ada bi ilmin, duduk atas ilmu, wa in takallama bi ilmin, kalau ngomong yo atas dasar ilmu, wa in syariba bi ilmin, minum pun atas dasar ilmu. Betul Pak? Ada orang minum atas dasar ilmu dan ada orang minum atas dasar tanpa ilmu. Ada orang makan pakai tangan kanan, begitu minum tangan kiri. Ketika makan ngikutin Nabi, ketika minum ngikutin syaitan. Nah, yang ditonton YouTube, ya. Kemarin saya lagi santai, ada YouTube itu yang orang masak-masak itu, tapi tampilannya orang Arab, pakai pakai jubah gitu ya. Nah, dia collabs dengan orang Azerbaijan. Wow, masaknya itu onta gitu, onta segelondongan. Yang bikin kaget itu apa? Itu loh, makannya betul pakai tangan kanan, pas minumnya kok tangan kiri. Subhanallah, gitu ya. Nah, kalau orang cuma ikut-ikutan aja itu marah. Ya kan tidak setiap Arab itu Nabi kan. Nabi dari Arab, tapi tidak setiap Arab berarti Nabi. Tapi kalau orang awam kadang-kadang sing penting Arab, apalagi pakai jubah. Pak, kalau di Arab itu Pak, tukang dagang sayuran juga pakai jubah. Nggak kayak di Indonesia, diustadkan tapi pakai bulu jin. Bulu jin, bulu syaitan, bulu iblis. Ya. Nah itu kan masalah pakaian. Tapi kan kalau orang awam menangkap itu jadinya apa? Ya udah, jadi model. Ngikutin. Maka masih banyak di antara kaum muslimin kalau minum pakai tangan kiri. Berarti belum mengikuti akhlak Al-Quran ya. Wa in akala bi ilmin yatasaffahu al-Quran wa yaqra'uhu liyu'addiba nafsah. Kalau kita baca Al-Quran itu tujuannya untuk mendidik diri kita. Jangan cuma sekedar begini, saya mau baca Al-Quran, setiap hurufnya kalau kita baca dapat 10 kebaikan. Itu tak belum cukup. Ya.
Lanjut. Lihada unzilal Qur'anul Karimu walam yunzal lil qiraati wat tilawati faqat bidunil ilmi wal amal. Maka dari itu Al-Qur'anul Karim tidaklah diturunkan cuma untuk dibaca, tetapi lebih dari itu untuk diilmui dan diamalkan. Diilmui untuk diamalkan dan diamalkan atas dasar ilmu. Ya. Qala Al-Fudail rahimahullah. Ada seorang alim di antara ulama generasi tabi'in namanya Al-Fudail ibnu Iyad radhiyallahu anhu rahimahullah. Kata beliau ini, "Innama unzilal Qur'anu liyu'mala bih." Al-Quran tidaklah diturunkan melainkan untuk diamalkan. Fattakhadhan nasu qira'atahu amalan. Ternyata banyak orang menjadikan bacaannya itu amalannya. Nah, ini koreksi buat kita. Kita menganggap bahwa kalau kita sudah baca Quran itu sudah amal soleh. Padahal yang dimaksud dengan Al-Quran itu diturunkan bukan dibaca, bukan hanya dibaca dan bacaan itu amal, tapi pengamalan Al-Quran bukan baca. Ya, coba agak diresapi kalimat ini. Bacaan Al-Quran adalah sebuah amal, tapi mengamalkan Al-Quran bukan hanya bacaan. Ulangi coba, ini biar agak ngeresep. Istilah kalau daging sama ayam itu dimarinase itu 3 hari 3 malam dimarinasenya, biar ngeresep bumbunya gitu loh. Ya, membaca Al-Quran adalah sebuah amalan, tapi mengamalkan Al-Quran bukan hanya bacaan. Yo, silahkan kalau mau ditulis, tapi ini ada rekamannya, nanti di share ya. Hal yang sebenarnya ini sederhana, tapi kalau tidak diulang-ulang ini ya hilang begitu aja. Nah, kemudian yang dimaksud diamalkan itu apa? Lebih detail lagi. Yang dimaksud diamalkan itu maksudnya liyuhillu halalahu wa yuharrimu haramahu. Kalau kata Al-Quran halal, halal itu baik sifatnya diperintahkan atau dinyatakan boleh, maka baru kita ambil, kita pakai, kita laksanakan. Yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran, maka kita haramkan. Artinya kita haramkan apa? Kita jauhi. Ojo dicicipi. Ini haramnya Pak. Haramnya seberapa? Nyicip masih nyicip udah haram belum? Yang namanya haram itu bukan untuk dicicipi, tapi dijauhi, dihindari. Nih Pak, seperti pengertian banyak orang di Indonesia, saudara-saudara kita. Coba ingat kata maksiat. Nomenklatur maksiat ini, istilah maksiat itu coba dalam pengertian umum apa? Zina, melakukan hubungan seksual yang tidak halal itu disebut maksiat. Yen anak perempuan malam jalan pacaran sama anak laki-laki, nggak dianggap maksiat.
Betul Pak? Inilah kenapa, karena masih dianggap kalau cicip-cicip nggak haram, masih harum. Bahkan yang haram asal niatnya baik bisa berubah jadi harum. Pak, kenapa di Indonesia banyak pejabat korupsi? Ayo santai dulu, santai. Majunya jangan tegas. Apalagi udah sore. Kita-kita yang seumuran ini 50-an ke atas itu, pengalaman dulu tontonannya Bang Pito. Orang nggak nyadar itu dimasukin konsep. Bang Pito itu dalam film itu diceritakan nyolong. Kalau malam itu apa? Nyolong, nyuri. Tapi juga disebarkan di depan rumah-rumah orang miskin. Kemudian menjadi sebuah pelajaran. Enggak apa-apa nyolong banyak-banyak. Yang penting sedekah banyak-banyak. Ketika punya jabatan maka enggak apa-apa korupsi 5 miliar. Yang penting 500 jutanya bangunin masjid. Ketika masjid terbangun, wah ini donasi dari Bapak XXX. Berapa Pak? 500 juta. Padahal dia korupsinya berapa? 5 miliar. Wah, masih banyak kan? Subhanallah. Ya. Kenapa itu? Ini efek dari pendidikan yang salah. Ketika orang mendapatkan tuntunannya dari tontonan, akibatnya seperti itu. Kurang semangat untuk ngaji di masjid, nonton, ngambil pelajarannya dari tontonan. Kalaupun dikasih tuntunan di masjid cuma nonton tok. Jadi nonton tuntunan. Dulu saya waktu di tengah-tengah para kiai NU, kalau ada kiai saya lagi ceramah di atas panggung itu, kata orang-orang tua kami itu, yuk nonton kiai anu. Jadi itu tontonan Pak Kiai itu. Kalimatnya salah lagi. Nonton kiai anu. Karena tuntunan itu dianggap tontonan. Makanya kenapa ceramah di Indonesia kalau tidak lucu itu tidak laku. Sehingga suasana pengajian pun, pengajian umum, suasana pengajian pun tidak ubahnya stadion utama. Gol! Kiainya ditepuki kayak orang gila. Betul Pak? Nah ini ada yang ngambil tuntunan dari tontonan dan ada yang menjadikan tuntunan sebagai tontonan. Miris ya, tapi ya itu yang terjadi. Baik, wa min hadhil adab. Berikutnya. Antakuna himmatu man yaqra'ul Qur'an iqa'al fahmi lima anzal alzamahu Allahu min ittiba'i ma amara wal intihai amma naha. Laisa himmatahu mata akhtamal Qur'an as-surah wa innama himmatuhu mata
astaghni billahi an ghairi, mata akunu minal muttaqin, mata akunu minal muhsinin, mata akunu minal khashi'in, mata akunu minas sadiqin, mata a'rifu qadra an-ni'am al-mutawatirah, mata ashkuru Allah 'alayha, mata atubu minadh dhunub, mata a'qilu 'anillahi al-khitab, mata afqahu ma atlu, mata akunu bi zajril qur'ani mutta'idha, mata akunu bi dhikrillahi 'an dhikri ghairihi mushtaghila, mata uhibbu ma ahabba wa ubghidu ma abghad, fa hadhihi himmatuhu 'inda tilawatil Qur'an. Ada berikutnya Pak Bu. Jadikan motivasi kita dalam membaca Al-Quran itu bukan khatam. Jangan jadikan khatam sebagai target utamanya. Ramadan kali ini target saya khatam 5 kali. Ya ini wes yang kayak gini. Ya, sekarang Ramadannya wis lebaran, wis lebar, sampun bar, wis entek, sudah selesai Ramadannya. Sekarang lepas dari Ramadan, mestinya kita sudah menjadi orang yang bertakwa. Karena ketika Ramadan kan la'allakum tattaqun, agar kalian jadi orang bertakwa. Sekarang berarti sudah jadi dong. Nah kalau di Ramadannya jadi orang yang bertaubat, di Syawal menjadi kumat. Nah ini kan menjadi naik kelas apa turun kelas? Minimal tinggal kelas. Ya kita jadi motivasinya apa? Kalau baca Al-Quran itu jadikan motivasinya adalah kapan saya ini menjadi orang yang khusyuk kalau sholat. Kenapa? Ketika baca Al-Quran ayatnya begini tentang sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sesungguhnya sholat itu berat, gede, bebannya besar, bobotnya berat, kecuali bagi orang-orang yang hatinya khusyuk. Berarti akan ringan sholat itu ketika orang memiliki hati yang khusyuk. Saya punya sediaan ceramah yang sudah ada slide-nya, PowerPoint-nya, yang dibahas satu tema, kelezatan sholat. Gimana sholat itu kita rasakan lezat, bukan beban. Nah, ketika orang membaca Al-Quran, ayat yang dibacanya ini misalnya, maka motivasinya dalam dirinya itu muncul apa? Kapan ya saya jadi orang yang khusyuk? Ketika Al-Qur'annya bicara tentang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas, maka pertanyaan dalam diri kita, kapan saya jadi orang yang ikhlas? Ketika Al-Qur'annya yang kita baca itu, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, hanya orang-orang yang bersabar saja yang bakal ditunaikan pahalanya tanpa hitungan. Tanpa hitungan, subhahahaha. Hitungannya nggak ada, serinya lagi. Ya kalau dolar itu kan sudah ada serinya ya. Nah ini nggak ada serinya lagi. Saking banyaknya pahala yang didapat. Maka motivasinya dalam diri kita itu, kapan saya jadi orang yang penyabar? Nah, jadikan motivasi kita dalam baca Al-Quran itu. Yang kita baca ini, maknanya ini, maka penghayatannya dan muncul motivasinya apa? Kapan saya
Apalagi kalau bacanya surah Al-Mu'minun. Banyak tuh Pak. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung bagi orang-orang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang kalau salat mereka khusyuk. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang-orang yang menunaikan zakat dan seterusnya dan seterusnya. Kalau baca ayat itu, ya Allah, kapan saya jadi orang khusyuk? Kapan saya jadi orang ahli zakat? Kapan saya jadi orang ini? Itu motivasinya. Ya, sedikit lagi. Bersabar lebih baik daripada enggak. Yaqulul Imamul Hasanul Basri rahimahullah wa huwa min ajillatit tabi'ina yasifu ba'da qurra'i zamani wa huwa bisadadi bayani ahammiyati tadabburil Qur'an wa tafaqquhi bihi. Yaqul amma wallahi ma huwa bihifdhi hurufi wa idha'ati hududih hatta inna ahadahum la yaqul laqad qara'tul qur'ana fama asqattu minhu harfan wa qad wallahi asqatahu kullah ma yura lahu al-qur'anu fi khuluqin wala amal hatta inna ahadahum la yaqul inni la aqra'u surata fi nafas wallahi ma haula'i bil qurra wala al-ulama wala al-hukama wala al-wara'ah mata kanatil qurra'u mithla hadha la kathara Allahu bin nasi mithla haula. Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullah, seorang imam generasi tabi'in. Masih ingat tabi'in itu apa tadi? Muslim yang kenal dengan sahabat Nabi, bergaul dengan mereka, mukmin, mengimani Allah dan Rasulnya, tapi enggak kenal, enggak ketemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Salah satunya namanya Al-Hasanul Basri rahimahullah. Beliau menceritakan, kalau tadi Umar masih sahabat, sekarang Al-Hasan Al-Basri di bawahnya, generasi setelahnya ya. Jadi kalau di zaman Umar aja kayak gitu tadi, kualitas keimanan orang tuh, sekarang apalagi di zaman generasi tabi'in. Apalagi generasi saya, generasi kita, ya, level dong, levelnya semakin rendah. Apa kata beliau? Kita dengarkan. Demi Allah, baca Al-Quran itu bukan soal baca hurufnya. Menghafalkan Al-Quran itu bukan soal menghafalkan huruf per hurufnya. Kalau ternyata menyia-nyiakan batasan-batasan Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran dibaca, nyuruh sholat berjamaah, tapi kok malah dia tidak sholat berjamaah. Nah ini kan ngawur. Ada di antara mereka, beliau bilang, di generasi tabi'in itu ada orang yang saking hebatnya dalam hafalan Al-Quran, dia bilang ada yang baca surat panjang satu nafas. Sekarang juga ada yang banyak. Sholat tarawih 23 rakaat 10 menit. Oh, udah pada nonton. Orang saya itu Bang Reyang, termaju jangan. Termaju. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, habis itu apa? Yasin, Allahu Akbar. Kayak capung kencing.
haula wala quwwata illa billah. Ini kalau ketemu Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullah, ya mungkin kayak gini. Berarti sudah ada zaman itu yang model kayak gitu. Itu salafnya yang salah, bukan salaf yang soleh. Kata Syekh Abdul Razzaq, hadhihi ba'du adabi hamalatil Qur'an mimma awradahu al-Ajurri rahimahullah fi kitabih al-musyari ilaih. Ini sebagian yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ajurri dalam kitab apa tadi namanya? Akhlaqu Hamalatil Quran. Coba nanti dieksplor ya, dicari. Kitabnya kayak apa sih ini gitu. Kalau ada yang sudah berterjemah bahasa Indonesia, atau lagi ada e-booknya, beli aja lah, biasanya murah e-book itu. Ya. Terakhir, waqad anha dzikrahu litilkal adabi biqaulih fal mu'minul aqilu idza talal Qur'ana ista'radal Qur'ana fakana kal mir'ati yara biha ma hasuna min fi'lihi wa ma qabuha minhu fama hadzarahu maulahu hadira wa ma khawwafahu bihi min iqabihi khafa wa ma raghabahu bihi maulahu raghiba fihi wa raja faman kanat hadhihi sifatu aw ma qaraba hadhihi sifat faqad talahu haqqa tilawatihi wa ra'ahu haqqa ri'ayatihi wa kana lahu al-Qur'anu syahidan wa syafi'an wa anisan wa hirzan wa man kana hadha wasfahu nafa'a nafsahu wa nafa'a ahlahu wa 'ada 'ala walidayhi wa 'ala waladihi kullu khairin fid dunya wal akhirah. Sebagai closing statement dari Syekh Abdul Razzaq dalam bab ini, beliau juga mengambil closing statement dari Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah. Ini patut kita catat baik-baik. Kata Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah di akhir kitabnya, beliau menyimpulkan, mukmin yang berakal sehat itu kalau baca Al-Quran, menghadirkan Al-Quran di hadapannya seperti cermin. Cermin buat apa? Buat ngaca. Saya ini duduk di depan cermin. Nah ini kayak gini pas orang. Coba. Ya. Ini kalau saya pakai gini kan orang mikir nih Ustaz salah minum kayaknya. Jangan-jangan habis minum kecap dicampur spiritus. Apa jadinya? Kan orang pakai pecinya kayak gini. Coba kalau seandainya seorang ustadz punya kebiasaan gini, lagi ngaji Pak, dia mainin pecinya kayak gini, coba bayangin Pak. Lah ini apa wong lalu ustaz apa rocker kan? Nah, ini contoh yang ekstrim. Ketika kita sholat kita itu kayak gini, begitu di Al-Quran kok saya baca gini, jadi ngaca. Disebutkan ayat-ayat tentang orang-orang terdahulu, betapa mereka itu mempertahankan keimanannya dihadapkan dengan penyiksaan. Kita ini baru sakit perut, baru sakit gigi, baru sakit migrain aja, nggak mau sholat berjamaah. Cemen, bukan real man. Ya kalau real man itu ya tahan. Ngamalkan sunnah, miara jenggot, cuma sekedar diomongin orang. Ya iya, apa sampai kok ribet banget ya jenggot kok dirawat-rawat kayak gitu.
Baru kayak gitu aja langsung lepas kayak kerupuk, kayak tempe mendoan. Baru dikeluarkan dari penggorengan udah langsung melepas. Namanya tempe apa? Mendoan. Ya, jadi kita ini ngaca. Al-Quran sebagai cermin, mbok yau ngaca. Bercerminlah. Ini kesimpulan dari semua bahasan kita pada siang hari ini. Dan selanjutnya kita punya setengah jam untuk bertanya jawab. Alhamdulillah. Silahkan yang ingin bertanya, barangkali ada yang mau dipertanyakan. Kalau kita sholat itu kan hanya karena pada jamaah itu orang kita itu batas maksimalnya itu orang bisa orang sholat itu tanpa itu lah istilahnya. Ya, ini yang dipertanyakan soal hukum sutroh di dalam sholat. Ya, Nabi alaihi salatu wassalam tidak memberikan batasan berapa, sejauh mana. Yang ditekankan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah dosanya sangat besar bagi orang yang melewati orang sholat. Makanya diwajibkan bagi seseorang sholat menghadap sutroh. Nah, permasalahannya harus didetailkan Pak, dirinci ya. Kita ini sholat dalam keadaan sholat sendirian, munfarid, atau kita sebagai makmum berjamaah. Ya, beda perlakuannya. Yuk kita praktekkan. Sekarang saya sebagai imam. Ini sutroh. Ini sholat menghadap kiblat sana. Ini sutroh. Kalau ada orang melewati depan saya ini, harus saya stop. Ngelawan, gelut yuk gelut. Dengkul naik nih. Ayo. Nah, gitu. Ekstrimnya seperti itu. Tapi kalau Bapak sebagai makmum di belakang saya, kemudian ada orang lewat sini, ya enggak apa-apa. Enggak usah ditahan. Lewat-lewat aja. Kenapa? Karena sutrohnya makmum adalah sutrohnya imam. Ya, kalau sampai di situ. Kalau kita sholatnya sendirian, dimanapun, sampai pun di padang pasir sekalipun, harus meletakkan sutro. Jelas Pak? Terus orang itu nanti yang lewat itu sampai sejauh mana? Kata Nabi SAW, arba'in, 40. 40-nya 40 apa? Sejauh perjalanan 40 tahun kah? Yuk, lama, panjang sekali berarti. Intinya tuh tidak ada batasan. Makanya yang punya kewajiban bersutroh itu yang sholatnya dulu. Kalau ternyata kita dapati lagi orang ini sholat, mungkin karena belum ngerti hukum sutroh, dia tidak letakkan sutroh atau dia tidak menghadap sutroh. Kan banyak kita dapati di masjid-masjid Pak. Banyak orang masuk sholat malah memasang dirinya tuh di belakang pintu. Ketika orang masuk dari pintu, wah, ada orang sholat. Makanya alhamdulillah nih banyak BKM punya kesadaran tuh menyediakan sutroh. Jadi gimana kalau ngadepin orang seperti itu?
Kita yang tahu, segera ambilkan sutra, taruh di depannya. Atau DKM bikin aturan. Siapapun yang masuk masjid maka wajib memposisikan diri pada posisi terdepan selama masih kosong. Mungkin pengumuman seperti itu belum ada ya Pak? Barangkali mau dimulai. Ini ide dari saya. Sekiranya ini diamalkan dan akhirnya menyelamatkan orang seperti itu, alhamdulillah saya dapat kelipatan pahalanya. Karena kata Nabi SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanah, yang punya gagasan baik di dalam Islam untuk mengamalkan sunnah yang ada. Karena ini kan sunnah Nabi, perintah Nabi, ya. Selama ini sudah ada sutrohnya ini. Iya kalau ada orang yang mengambilkan. Kalau nggak ada, kan jadinya banyak orang berdosa. Tapi kalau sudah diumumkan dulu atau sering diumumkan, jadi banyak kesadaran orang yang semakin sadar. Baik, pertanyaan berikutnya. Masih yang sholat sendiri kalau yang nggak, yang begini. Kalau yang sholat itu sholatnya jadi kurang rusak atau? Iya, rusak. Apalagi kalau yang lewat misalnya perempuan, dia tambah rusak. Gitu. Dan yang lewatinnya berdosa. Di kalangan orang awam yang mungkin nggak peduli dengan sunnah dan bid'ah, mereka cenderung untuk menggampangkan masalah ini. Kita harus sabar mengingatkannya. Tapi alhamdulillah dengan semakin maraknya orang di masjid itu naruh sutra, bahkan ada yang jual gitu ya. Orang-orang yang belum ngerti pun jadi niru. Karena umumnya orang Indonesia terutama itu FOMO. Ada orang-orang kaya punya duit banyak, bangun masjid. Dia lihat dulu contoh-contoh masjid sana ada ininya, ada ini. Dia sendiri tidak tahu ada ini nih buat apa sebenarnya. Yus pokoknya ada gitu. Ngelihat di Al-Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ada apa tuh? Kursi-kursi yang kayak gitu. Ya beli kayak di Masjid Nabawi. Ya, dulu nggak ada itu kursi-kursi kayak gitu. Semakin kesini semakin banyak, ya termasuk juga meja-meja lekar. Ya, alhamdulillah. Nah, ya, di sini ada fasilitas untuk nyender, ya, difasilitasi, ya, berbaris di dinding itu memang difasilitasi. Ya, enggak. Kalau nggak pakai sutra, sepanjang itu nggak boleh lewat. Ya, sampai sutroh itu. Jadi sutrohnya ini misalnya, maka kalau dia lewatnya di setelah sutroh, ya enggak masalah. Justru diadakannya sutroh itu hikmahnya adalah supaya orang yang mau lewat itu punya keleluasaan. Tapi kalau kita enggak ngasih sutroh, efeknya apa? Orang tuh sampai sejauh mana dia nggak boleh lewat. Itu. Nah, ada yang kurang paham juga dari sisi ini. Kita sudah taruh sutroh di sini. Ya. Yang kurang paham, mereka tetap nggak mau lewatin ini. Berarti nggak paham. Kalau sudah dikasih sutroh begini, ya silahkan lewat. Nggak apa-apa. Itu. Ya, pertanyaan lain. Tinggi sutra ada minimalnya tingginya. Nah, ini masalah minimalnya ini ada contoh dan ijtihad
para ulama dilihat dari hadisnya, itu setinggi pelana tempat duduk yang ada di onta itu, ya. Kenapa? Karena dulu seperti itu. Ya, tapi intinya adalah setinggi apa yang kira-kira orang jadi tahu bahwa itu penghalang. Jangan sampai dilewati. Lebih tinggi dan lebih baik. Dan yang terbaik adalah mendekat ke dinding terdepan supaya orang ya tidak mungkin lewatlah di situ. Ya. Sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita hindarkan orang lewat di depan orang sholat. Ya, pertanyaan lain. Ya. Tadi adabnya yang disampaikan ada 3. Pertama, takwa, yang kedua, niat untuk dapat ilmu diamalkan. Ya. Kemudian dalam perjalanannya, karena kita keterbatasan ilmu, kita hanya melaksanakan untuk diri kita saja dan keluarga saja, tidak kepada yang lain. Nah, bagaimana konsekuensi ketika ilmu itu hanya sampai di kita saja? Berarti dia baru mengamalkan amanu wa amilus sholihat. Berarti belum selesai surah Al-Asrnya. Kalau dia baca, pahami dan amalkan surah Al-Asr dengan metode tamat tadi, ya, seakan-akan orang seperti itu bacaannya nggak sampai selesai surah Al-Asrnya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, sampai situ toh. Berarti dia tidak mengamalkan wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Itu. Apakah dia berdosa? Kalau dia melihat, mengetahui kemungkaran, kemudian dia diam saja, maka disebut syaitanun akhras. Ini syaitan bisu. Tahu kemungkaran kok menengahi, ngomong aja enggak gitu, namanya syaitanun akhras. Disebutnya syaitan bisu. Kan gak enak, ya. Oh, yang penting untuk diri saya dan keluarga saya pribadi gitu. Ya itu syaitanun akhras namanya. Ya, belum watawasaw bil haqqi. Nah, dalam dakwah makanya dalam amar ma'ruf nahi mungkar ada tingkatan. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, mendapati kemungkaran, mengetahui kemungkaran, maka cegah dengan tangannya. Dengan tangan bisa maknanya dengan kekuasaannya, dengan keputusannya, tanda tangan dan stempel di kantornya bagi yang punya kekuasaan. Bagi yang punya power secara fisik, gerakkan secara fisik supaya orang tidak sampai berbuat mungkar. Kalau kita tidak punya power, kita bisanya cuma ngomong, mengingatkan dengan lisan, ya, fabilisani. Berarti level kedua di bawah level 1 tadi. Kalau lisan pun keluh rasanya gak enakan, kemudian takut ada efek apa-apa kayak tadi itu, nah saya mah cukup untuk diri saya dan keluarga saya aja. Saya tuh takut kalau ngomongin tetangga misalnya gitu, nanti malah dia berbalik lebih misalnya radikal atau gimana lah, anarkis misalnya. Akhirnya takut, ngomong aja takut. Maka minimal banget kita tidak suka, hati kita tidak setuju, kita membenci perbuatan mungkar tersebut dan mendoakan, ya Allah, ini tetanggaku selalu mengganggu dengan musik-musiknya, aku pengen tahajud, aku tidak bisa. Saya dulu pernah jadi kontraktor, Pak. Tukang kontrak maksudnya, kontrak rumah. Ya.
kontrakan itu berjajar tuh 2, 3, 4 gitu. Di samping saya itu orangnya punya anjing. Kalau malam mereka itu rame berundung melek. Kiosnya di depan pinggir jalan sana, tapi kontrakan di dalam, di belakang kios itu. Punya anjing, terus banyak orang ngopi plus rokok, apa itu ketawa-ketawa. Saya mau tahajud itu susah. Belum lagi musik, walaupun sudah jam 2 malam masih jalan terus. Gitu. Kalau kita ngomong, saya sendiri, mereka berlima, bersepuluh, bontek saya. Maka ya, kekuatan saya adalah doa. Ya Allah, beri aku jalan keluar. Tidak lama kemudian, saya akhirnya memindahkan keluarga saya ke tempat yang lain yang lebih layak, lebih bagus, dan sekaligus saya bisa praktek akupunktur saya di situ. Nah, sudah kondusif di situ, alhamdulillah. Gangguannya lagi, apalagi nih yang punya kontrakan ini Kiai NU. Gitu. Gara-gara saya ngimamin sholat subuhnya ndak pakai kunut, akhirnya apa? Diganggu. Didebat terus. Nah, diajak ngobrol, tapi enak Pak Kiai ini ngajak ngobrol. Lebih baik agak berilmu. Yang namanya Kiai Betawi berilmu. Di Ciledug Tangerang sana dulu tahun 2000. Akhirnya saya minta lagi kepada Allah, ya Allah kasih saya solusi. Saya diilhami oleh Allah Azza wa Jalla, coba angkat Pak Yai itu sebagai penjaga kiosmu. Kiosnya kita ngontrak ke dia dan dia kita jadikan karyawan kios. Kalau pagi itu dia yang angkat rolling door-nya apa gitu ya. Kemudian saya gaji beliau, saya bayar sewa, saya bayar gaji dia juga. Senang Pak Yai itu. Ditambah lagi perpustakaan pribadi saya, kitab-kitab itu ada kitab fikih Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali di situ juga. Jadi saya tidur di situ, perpustakaan di situ, praktek di situ. Memang kiosnya panjang. Akhirnya solusi yang Allah berikan itu, ya saya angkat orang itu. Alhamdulillah. Pak Yai itu kalau pagi habis subuh dia buka tuh kios. Saya belum datang, praktek paling mulai jam 7. Dia sudah sapu, pel. Habis itu dia baca-baca kitab. Nah di situ hikmahnya. Karena dia bisa baca kitab, nah saya lihat, wah Yai lagi baca kitab ini. Ajak ngobrol. Pak Yai, ini kan Pak Yai ini pandailah baca kitab kuning ini, baca kitab yang tidak ada harokatnya ini. Ya, sekarang saya kasih satu pertanyaan. Apakah Pak Kiai bisa menemukan dalil dalam mazhab Syafi'i? Nggak usah mazhab lain. Pak Kiai kan mazhabnya mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, tolong dapatkan dalilnya. Tahlilan 7 malam pertama dari kematian. Sama. Berbulan-bulan, saya tunggu sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau pagi sebelum saya praktek itu, beliau juga mempersilahkan saya depan rumahnya ngopi sama apa tuh, uli apa? Uli bakar. Wah, mantap. Jadinya akrab. Walaupun beda pandangan, beda pendapat dan juga beda pendapatan. Tapi jadinya akrab. Gimana Pak Kiai? Sudah 3 bulan saya tanya. Gimana Pak Kiai? Dapat? Iya sih, saya nggak dapatkan dalilnya dalam mazhab Syafi'i kalau ada tahlilan 7 malam setelah kematian itu. Nah, terus Pak Kiai gimana?
Kalau dalam mazhab Syafi'i itu justru nggak ada, gimana? Masih mau tahlilan? Iya, tapi nah ini nih. Tapi kan masyarakat sudah menjadi tradisi. Kalau kita nentang masyarakat, nah, jadi imamnya Pak Kiai atau masyarakat? Ya udah, nggak diperdalam. Kalau diperdalam nanti, nah, dia membawa teman-temannya, ya tambah ribuh lagi urusannya. Ya, sudah. Yang jelas ini sudah 1-0, kayak Iran sama Amerika. Nah, 1-0 sudah. Menang aku, ya, walaupun Trump masih tetap dia menganggap dirinya menang, nggak apa-apa. Nah, gitulah. Jadi masalah amar ma'ruf ini memang ada tingkatannya. Tapi sebenarnya Mas, kalau kita tawakal kita diperkuat hanya kepada Allah, manusia itu tidak bisa mencelakai kita. Ya kita sampaikan aja. Begitu disampaikan marah, ya sudah, jangan dilanjutkan dulu. Nanti suatu saat ada kesempatan lagi, sampaikan lagi. Kayak masalah rokok itu, ya, kayak masalah rokok. Di mana-mana saya sampaikan kepada saudara dan supir saya, apa? Saya kasih tahu ya, enggak saya pecat karena ngerokok, enggak. Tapi lama-kelamaan ya, saya selalu minta kepada Allah berikan solusi. Akhirnya kan sekarang saya nggak punya supir. Ya, alhamdulillah. Semuanya disyukuri aja. Ya, masih ada 10 menit. Silahkan yang ingin bertanya. Sudah nggak ada pertanyaan? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita tutup kajian kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.